Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, salah satu, jadi ini 3 hambatan terbesar Cina ketika melakukan penetrasi ke Indonesia. Yang ketiga, sikap anti komunis umat Islam di Indonesia masih solid. Jadi ini 3 hambatan. Akhirnya Cina start 2014 itu siapa presidennya? Ya, jadi start 2014 Cina sudah mulai bergerak ke Indonesia untuk melemahkan umat Islam dari poin ketiga ini. Bagaimana caranya? Cina menciptakan stigma Islam radikal. Jadi Islam radikal itu hanya hantu yang sengaja diciptakan oleh Cina untuk menempatkan umat Islam di Indonesia menjadi musuh nomor 1. Itu. Yang kedua, yaitu pakai strategi divide et impera. Adu domba. Berapa biayanya? 20 triliun. Satu diangkat, satu diinjak. Ini yang terjadi di Indonesia. Dan DP-nya sudah diterima 1,5 triliun yang langsung diberikan oleh Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani. DP-nya sudah diterima 1,5 triliun. Saya kira sudah tahu ya, nggak perlu saya buka gitu. Sudah tahu semuanya. Jadi kita diadu domba. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ternyata kader-kader komunis di Indonesia begitu start Cina mulai merayap ke Indonesia 2014, kader-kader komunis sudah bergerak pasca reformasi Mei 98. Luar biasa. Jadi 98 pasca reformasi 98, kader-kader komunis sudah bergerak di Indonesia ini. Bahkan Panglima Kodam 4 di Ponorogo itu mendeteksi pergerakan komunis di Jawa Tengah itu sejak tahun 2012. Mereka sudah mulai bergerak di mana-mana. Bahkan di Jawa Tengah itu Pak, struktur organisasi komunis gaya baru itu sudah sampai tingkat desa, bukan lagi kecamatan, tapi sudah sampai tingkat desa. Karena memang pergerakan komunis yang paling kuat itu di daerah Jawa Tengah. Nah, itu. Ya. Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mereka punya target 2019 harus menguasai parlemen. Harus menguasai parlemen. Akhirnya ternyata berhasil. Jadi kader-kader komunis yang sekarang ini duduk di DPR RI jumlahnya sudah 200 lebih. Sementara politisi Islam cuma 179. Sehingga akhirnya beberapa perundang-undangan lolos karena mereka pakai suara mayoritas. Dan mayoritas di parlemen kader komunis. Sehingga ketika muncul rancangan undang-undang HIP begitu mudah lolosnya. Walaupun umat Islam se-Indonesia protes Pak, dari Sabang sampai Merauke, sampai di depan gedung DPR umat Islam protes, tapi dianggap
angin lalu, karena mereka sudah menguasai parlemen. Bahkan kader-kader komunis yang menjadi bupati, wali kota, gubernur juga sudah banyak. Bahkan Profesor Salim Said, guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia, dalam video pendeknya beliau mengatakan, sekarang kader-kader komunis yang sudah duduk di pemerintahan sudah berani balas dendam kepada umat Islam, ulama, dengan menggunakan kekuasaan. Sudah mereka melakukan balas dendam. Makanya jangan kaget, koruptor dengan ulama di Indonesia lebih mulia koruptor. Ini balas dendam kader-kader komunis yang sekarang duduk di pemerintahan. Jadi koruptor itu lebih mulia daripada ulama di Indonesia sekarang. Kalau koruptor masa tahanannya cuma 2 tahun, dipotong-potong sampai 2 tahun. Sementara ulama padahal cuma prokes dan dendanya sudah dibayar 50 juta, masih diseret-seret ke pidana sampai akhirnya dihukum 4 tahun penjara. Makanya sampai guru besar ilmu hukum Universitas Diponegoro sampai memberikan statement, sudahlah, bubarkan itu fakultas hukum karena tidak ada fungsinya di Indonesia. Jadi ilmu hukum itu sudah tidak ada artinya di Indonesia. Jadi sekarang Indonesia bukan negara Rekstad, tapi negara Maksad. Bukan negara hukum, tapi negara kekuasaan. Artinya hukum milik penguasa. Makanya suka-suka saja. Nah itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi inilah strategi perjuangan PKI. Gaya baru. Komunis gaya baru. Kelompok tua dimotori oleh Bejo Untung, ditopang oleh LSM dalam negeri dan luar negeri. Mereka berjuang untuk memunculkan undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Akhirnya berhasil bulan Mei 2015. Tidak tanggung-tanggung. Promotornya adalah mantan presiden IMF JP Prong, mengadakan seminar internasional tentang PKI di Belanda, mengundang seluruh ex-PKI dari luar negeri maupun dalam negeri, termasuk juga advokat-advokat jalanan yang mudah dibeli. Akhirnya bulan April 2015 pemerintah dipressure, ditekan oleh Belanda, sehingga loloslah undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Sehingga jangan kaget Pak, PKI ngadakan seminar resmi di gedung LBH Jakarta, resmi. Yang datang itu tokoh-tokoh ex-PKI tua dan muda, diamankan oleh Polri. Nah ini. Terus pertanyaannya, di mana TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu? Ini. Bahkan di stasiun televisi La TV, tokoh Gerwani, Dr. Ciptaning ini, sekarang kami sudah berkuasa. Coba, sekarang kami sudah berkuasa. Bahkan Sinta Miranda di Taman Mini Indonesia Indah, di depan orang banyak, di depan masa banyak, nanti kalau kami sudah menguasai pemerintahan Indonesia, yang pertama kali kami hancurkan adalah monumen Lubang Buaya. Nah, kira-kira Sinta Miranda ini ditangkap tidak sampai? Tidak, aman-aman saja. Itu.
Jadi mereka sudah berkuasa sekarang ini. Dampak daripada umat Islam buta politik. Buta politik. Kita jujur saja, mayoritas umat Islam se-Indonesia ini milih merah. Kita jujur saja, karena buta politik. Nah sekarang ketika Budi ditanya, sekarang ini Pak, Budi ditanya, Budi kok bolak-balik Islam disudutkan terus, ya kan? Sampai Budi mengeluarkan pernyataan, saya tidak percaya yaumil akhir, ya kan? Budi kan menyatakan tidak percaya yaumil akhir, padahal jumhur ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat kalau ada seorang muslim tidak percaya yaumil akhir, apa itu vonisnya Pak? Kafir. Tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama-ulama akidah. Itu. Akhirnya ditanya, apakah Budi tidak takut suara umat Islam akan lari? Apa jawabannya? Saya tidak butuh suara umat Islam. Jadi umat Islam itu cuma dibutuhkan 2014 sama 2019. Habis ini 2024 sudah tidak butuh lagi suara umat Islam. Karena apa? 2024 10 proyek reklamasi itu siap nampung 200 juta rakyat Cina, yang nanti otomatis rakyat Cina itu sudah dapat KTP Indonesia, sudah ngantongi KTP Indonesia. Makanya Budi dengan pede sekali, saya tidak butuh suara umat Islam. Coba. Jadi ternyata 2014 2019 kemarin itu umat Islam cuma suruh dorong mobil mogok. Setelah mobilnya jalan, wassalam wakalam. Ya kan? Nah itu. Kenapa? Umat Islam buta politik. Ini bahkan kelompok elit sudah merayap di mana-mana. Kelompok muda sudah mentargetkan 2019 harus menguasai parlemen. Sudah nyata. Belum lagi komisi sentral PKI yang baru, yaitu Wahyu Setiadi dan Teguh Karyadi. Dan mereka ini semuanya, baik kelompok tua, kelompok elit, kelompok muda, mereka ingin mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Otomatis selangkah lagi Indonesia akan dijadikan negara komunis. Jadi hambatan pertama sudah dijebol dengan undang-undang HIP. Ini rekam jejaknya Pak, PKI gaya baru, mulai dari 98 pasca reformasi, 2012, 2013, 2014, 2016 sampai launching 2020, mereka menggolkan rancangan undang-undang HIP, sehingga akhirnya rancangan undang-undang HIP diserahkan pada pemerintah. Ternyata pemerintah hanya mengganti casingnya saja. RUU HIP diganti RUU BPIP, isinya sama. Isinya apa? Ini Pak, bahayanya rancangan undang-undang HIP ini. Isinya mengadopsi manifesto PKI sebagai ideologi negara. Karena Indonesia tercengkeram oleh imperialisme Cina. Bahkan ada nota diplomatik dengan kode referensi Beijing 1448, di mana isinya Kementerian Luar Negeri Cina dan Kementerian Luar Negeri Amerika sepakat untuk melakukan akselerasi, percepatan untuk menjadikan Indonesia menjadi negara sekuler. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Ada dua pemimpin negara sedang melaksanakan ziarah. Yang satu ziarah ke makamnya Muhammad Al-Fatih. Siapa? Thayyip Erdogan. Kemudian yang satu ziarah ke makamnya Mustafa Kemal Atatürk.
Siapa? Siapa Pak? Pak Mukidi. Mukidi. Sudah tahu kan? Nah, itu. Padahal Mustafa Kemal Atatürk itu, ya kan, pemimpin Turki yang paling diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat dan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai mayatnya tertolak oleh bumi. Jadi begitu dikuburkan tidak bisa masuk, sampai akhirnya pemerintahan Turki datangkan batuan onik yang cukup besar sekali, kemudian dibelah. Mayatnya Mustafa Kemal Atatürk yang sudah tinggal tulang belulang itu, ya, dimasukkan di tengah-tengah batuan onik itu. Kemudian makanya kan jenazah makamnya kan agak tinggi. Rata-rata kalau sudah masuk ke makamnya itu baunya luar biasa, Pak. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Mustafa Kemal Atatürk ini satu-satunya orang di dunia yang menghancurkan Islam di Turki. Nah, akhirnya dengan munculnya Tayyip Erdogan, Turki yang pertama sekuler ekstrem berubah jadi Islami. Nah, Indonesia kebalikannya, dari Islami akan dijadikan sekuler. Dampak Indonesia berubah kiblat ke Cina. Sedangkan Cina, Presiden Xi Jinping minta kepada Indonesia agar agama dipinggirkan dan kehidupan bangsa dan negara. Sudah dijalankan apa belum? Sudah. Begitu Profesor Yudian Wahyudi diangkat menjadi Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila, langsung keluarlah statement, agama di Indonesia musuh terbesar Pancasila. Artinya sekarang di Indonesia agama musuh negara. Akhirnya gayung bersambut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim meluncing roadmap pendidikan nasional 2020-2035. Sudah tidak ada lagi agama. Jadi pendidikan nasional di Indonesia 15 tahun yang akan datang sudah tidak ada lagi agama. Dihapus. Akhirnya pimpinan pusat Muhammadiyah dan pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat bertanya langsung pada Mendikbud, apakah 15 tahun yang akan datang generasi Indonesia akan dijadikan generasi ateis, komunis, anti Tuhan, anti agama? Tidak ada jawaban. Selang beberapa saat muncul peraturan pemerintah, kalau tidak salah nomor 35, kalau tidak salah, kalau enggak 37, 35. Jadi standar pendidikan nasional sudah tidak ada lagi mata pelajaran Pancasila dan mata pelajaran bahasa Indonesia, dihapus. Bahkan tokoh DPR memberikan statement, kalau Indonesia kepingin maju, hapuskan agama. Astagfirullah. Terus di mana umat Islam yang mayoritas itu? Di mana umat Islam yang mayoritas itu? Ini Indonesia sedang ada apa?